di mana bumi dipijak, di situ domba diternak. Kita berpikirnya bahwa gimana cara ngembanginnya dari modal awal, tapi tanpa mengeluarkan modal lagi. Jadi ada istilah kalau kami bilangnya, kami tidak mendahulukan omset, tapi kami mendahulukan aset. Sebulan itu bisa nyampe 500 juta 1M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Rinaldi, di samping kiri saya ada Pak Yudi Risnandi. Kita berdua adalah owner dari Gudang Domba Tasikmalaya. Usaha kami lebih kepada peternakan domba, di mana peternakan domba ini kami fokusin ada di 3 sektor atau 3 bidang. Yang pertama kita ada di breeding, ada di fattening, ada di trading. Secara historical, Gudang Domba ini berdiri di tahun 2020 pada saat pandemi, Maret 2020. Kami berdua kebetulan sehari-harinya tidak di Tasik, di Jakarta, sehingga pada saat itu lockdown, saat itu tidak ada kegiatan, dan kami membuka usaha Gudang Domba. Sekarang berarti udah berdiri 3 tahun. Secara perjalanan waktu, di awal-awal kami fokus ke breeding dulu, belajar breeding, akhirnya kami belajar lagi, menemukan ada sebuah unit bisnis baru, fattening atau penggemukan. Terus kami juga melakukan trading itu lebih kepada kebutuhan sehari-hari atau jual belinya seperti apa, banyak seperti kita ada akikah, ada restoran, ada sate, ada jagal, itu lebih kepada trading. Ada kebutuhan juga buat teman-teman peternak lainnya, kami juga membuka plasma, membuka kemitraan dengan teman-teman yang ada di wilayah kami lah, di wilayah Tasik. Waktu itu kita lockdown, kita nggak bisa kemana-mana. Kita cari ide apa gitu, kegiatan yang bisa di rumah. Kebetulan di sini ada sedikit lahan, bisa dimanfaatkan untuk ternak domba. Dan awalnya dari hobi juga sih sebetulnya, hobi ke binatang ternak. Ada cuma kambing, dia senang kelinci, sapi. Cuma yang lebih memungkinkan ke domba di sini. Backgroundnya dari hukum, saya lawyer. Lawyer di kantor di Jakarta. Kalau aku backgroundnya sebenarnya komunikasi. Kita berdua nggak ada background ternak, ya. Tapi tadi yang kata Ayudi mau bilang, kalau di awal kita hobi, kita senang, intinya segala sesuatu kita harus cinta dulu sama barangnya atau sama bendanya ataupun makhluk hidupnya, apapun itulah. Pasti ada dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah bisnis, dalam kehidupan lah tentunya. Banyak naik turunnya, banyak juga negatif positifnya. Kalau kita mencatut dari filosofi orang-orang yang bijak kan, roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Kenapa kita bisa bilang di bawah? Karena kita tidak punya ilmunya. Kita benar-benar blank tentang dunia peternakan, kita cuma 2 orang yang cinta sama binatang gitu. Gimana caranya? Nah itu kan benar-benar kita dari bawah, kita merangkak dari bawah, banyak hal yang kita pelajarin, kita belajar dari digitalnya, dari YouTube, kita sering buka-buka, sampai kita bersilaturahmi kepada senior-senior peternak. Udah habis peternak kita datengin di wilayah sekitar, kita juga belajar lagi sampai ke tempat yang lebih jauh lagi, cukup membantu kita dalam proses gimana kita bisa menguasai semuanya gitu. Dan proses belajar itu cukup mahal. Kenapa dibilang cukup mahal? Ya kita kan dari orang tanda kutip dari SD pengen naik SMP, SMA, kita harus ada kelulusan lah ya. Nah kita mengalami ujian-ujian tersebut. Ujian pertama ada beberapa kematian, ujian kedua manajemen kandang kita tidak benar, amoniak naik, apapun itu naik. Ujian ketiga kita menemukan partner ataupun mitra yang kita kasarnya bermain ya tidak ada ilmunya lah. Banyak resiko-resiko yang kita hajar gitu. Ada kerugian, itu banyak kita laluin. Itu proses itu mungkin 1 tahunan kita belajar terus. Tahun kedua kita naikin lagi knowledge-nya, pengetahuannya, karena kita udah dapat pelajaran dari sumber yang real sampai kita langsung merasakan sendiri. Dari sana kita upgrade terus, upgrade. Akhirnya kita mengupgrade secara manajemen pakannya, manajemen kandangnya, manajemen keuangannya, sampai ke yang agak susah itu adalah manajemen people-nya. Ya, menyatukan kepala orang itu kan susah. Dan banyaklah antisipasi. Kebetulan Ayudi kan basicnya tadi yang lawyer kan ya. Beliau mengerti tentang semua aturan-aturan, tata tertib, SOP dan lain-lain. Kita sih berkolaborasi. Aku komunikasi kebetulan, Ayudi lawyer, yang satu ahlinya di sini, aku ahlinya di sini. Ya kita gabungin sehingga saling menutupi kekurangan. Kurang lebih sih di sana. Sekarang proses tahun ketiga kita belum merasa puas karena menurut kita ilmu itu nggak bakal berhenti, harus belajar terus. Karena di dunia peternakan ini yang kita pelihara ini makhluk hidup, bukan benda mati. Kalau benda mati gampang, benda mati tinggal stoknya berapa, ini berapa, ukuran SML gitu kan ukurannya. Kalau binatang hidup kan nggak bisa. Ini benar-benar yang kita harus treatment khusus lah. Tapi kuncinya tadi balik lagi ke yang kita omongin di awal, kuncinya kita cinta dulu, hobi dulu ke binatang itu. Kendala awal itu kita karena orang awam ya di bidang
ternak khususnya domba ini pembelanjaan kita sering juga dibohongin orang karena kita terus terang awalnya belanja itu lewat media sosial lah, pokoknya videonya bagus. Ternyata ketika datang kok beda gitu ya, sesuai dengan ekspektasi kita. Terus masalah pengelolaan kandang, manajemen kandang. Kita kan di sini di kampung yang padat penduduk. Awal-awal kita nggak tahu gimana cara manajemen kandang supaya tidak polusi. Waktu itu masih kurang lebih ya malah di bawah 20 ekor itu baunya kemana-mana. Nah setelah kita pelajarin, ya kita waktu tidak sih belajar dari pengalaman. Kita pelajari akhirnya ketemulah solusi-solusi itu. Jadi semakin di sini ya tadi hujan-hujan itu tidak ada terus. Hujannya alhamdulillah sampai saat ini sudah terlewati beberapa. Kedepannya juga harus ada yang kita hadapi lagi hujan berikutnya. Semakin tinggi pohon dan semakin kencang anginnya, ya kan? Itu udah sebuah resiko yang siap kami hadapin gitu. Kalau kapasitas maksimum sih bisa 600-700 karena ini berdiri di lahan 1000 meter. Ini maksimum di 600-700. Yang sekarang mungkin kita belum maksimum karena biasa di kita tuh berputar. Karena yang petening itu kayak kemarin baru panenan, udah keambil, jadi ada kandang kosong. Kita biasanya ada satu SOP juga, udah dipanen harus dibersihin dulu, ntar baru datang barang masuk lagi gitu. Jadi sekarang mungkin sekitar 450-500 lah sekarang. Filosofi gudang domba, kita tuh ngelihat bahwa di Jawa Barat khususnya ya terkenal dengan identik dengan stigma bahwa Jawa Barat itu penghasil domba Garut adu, domba seni gitu kan, domba seni. Nah domba seni dari berangkat dari sana kita ngelihat bahwa ada sebuah opportunity yang tidak diambil oleh orang. Ternyata jenis domba itu banyak loh, bukan domba Garut aja atau ketangkasan aja atau seni aja. Sehingga kita adalah sebuah farm atau peternakan yang bisa all in, semuanya komplit. Jadi dombanya tuh variasinya banyak. Domba unggulan A, domba unggulan B, domba apapun ada di kita. Ada Priangan, ada Garut, ada Merino, ada Dorper. Oh satu lagi, 5 ada Texel. Ada 5 jenis. Nama satu kambing bur. Ya. Nah kita berangkat dari sana, pengennya seperti itu. Kita pengen menjadi sebuah gudangnya domba. Jadi komplit gitu semuanya, paket komplit. Kalau ke farm kami mau jenis apapun ada di gudang domba. Mudah-mudahan dengan adanya filosofi itu kami berharap kita bisa mencetak bibit-bibit unggul. Karena selain kami melihat yang 5 jenis tersebut, kami juga bereksperimen ngawinin crossing gitu. Jadi menghasilkan bibit unggulan baru gitu. Pengennya gitu. Mau jual ke sini ya di sini silakan gitu. Betul. Jadi bikin pasar sendiri gitu di luar pasar-pasar yang sudah ada. Karena mohon maaf aja pasar-pasar yang ada kan cenderung kumuh, dibecek segala macam. Nah di sini kan ya boleh dibilang bersih lah, bersih, nyaman buat transaksi silakan gitu. Kita jadiin tempatnya di sini. Jadi orang mau jual ke kita ya kita terima, ada yang mau beli ya kita jual. Ya. Dibilang ini pasar, kalau buka Google Map kita, Sherlock kita ada satu tagline yang kita bikin, kandangku adalah pasarku. Ya maksudnya kurang pas gayanya itu Pak. Jadi kalau itu kan 3 kali lipat lah itu kali. 3 kali lipat kandang ini biayanya. Oke, kalau ini habis berapa nih Kang? Tingkatan yang kita lakukan. Ini yang pertama kan kita lebih kepada manajemen kandang. Seperti Manajemen juga isi Pak. Manajemen kandang ya kalau bisa dilihat ukurannya di kami ini Kang. membuat Panjangnya sebuah berapa ini? kandang yang Sangat karena kita meteran. cinta 9 sama domanya, meter ya? sayang sama domanya, kita 9 bikin meter, mereka belakangnya nyaman 1 dengan meter apa? setengah Ya kayaknya. kandangnya Iya. kita benerin. Oh, ini lebar ini Kang. Kandangnya Berapa yang nih? layak buat si domba Lebarnya berapa tersebut. nih Kang? Kalau yang konvensional Kalau yang ini sebelumnya 1 meteran apa? kotor, Iya, 1 meter. ketinggiannya tidak diukur Satu- sehingga satu amongnya setengah akan naik, kotoran di mana-mana, Persegi apa ya? sisa-sisa Luasnya pakannya ini, gimana meternya. gitu kan. Enggak. Nah itu yang jadinya ke kami jadi sebuah Meter learning buat kali kami 180-an. sehingga manajemen kandang itu sangat-sangat penting Itu untuk ini kalau kebersihan. ide kandangnya Kami perhitungkan jenengan semuanya sendiri untuk si apa dari manajemen mana kandangnya. idenya? Dari ininya, Pak, dari manajernya ini. Dari manajernya. dan lain-lain sampai kenyamanan berapa Dari maksimum manajernya kayak gini ya, kandang itu manajer ditempatin. sendiri. Lebih susah, lebih Di kepada manajer sendiri manajemen gitu, orang. kayak gini Kita gitu. mengatur Ya, mereka itu kan gimana menurut caranya kita udah berusaha untuk manajemen membuat sesuatu kitanya yang gitu. baik. Manajernya. Ada support system. Atasnya, Support ini systemnya adalah menggunakan SDM kiper- atau kiper karyawan. kemparan. Gimana Karyawan Kang? ini Tujuannya kami untuk bikin apa nih, sebuah Kang, SOP. kipernya? Ya kayak SOP-nya kami bikinin, mereka tuh harus ngebersihin sehari berapa kali, gimana cara ngebersihinnya, dalam sehari-hari apa yang dilakukan, seminggu apa yang harus dilakukan, sebulan apa yang harus dilakukan. Jadi kami bikin berjenjang bertahap secara SOP buat kebersihannya. Ini Kayak itu yang hari-hari, jenengan ya pagi-pagi ini. harus semprot, sore harus semprot lagi, Kalau kalau dulu seminggu sebelum disinfektan, hari kandang, sebulan harus dibersihin pernah nggak semua. ngalamin yang sebelumnya Kayak gitu. lah, Jadi kandang kami yang ngejaga dikasih kebersihan fiber itu. Sama yang mungkin salah satu Ada ikhtiar yang perbedaan antara ketiga kandang yang dikasih buat fiber menjaga sama kebersihan. yang nggak dikasih Kalau fiber. bisa dilihat di sini Betul, Pak. banyak tanaman, Beda. ada banyak lah Kalau jenis-jenisnya. dikasih fiber, Tapi kalau dilihat di sini dia banyak lebih panas, dominan lebih panas. tanaman yang bisa menyerap Cara- bau. Jadi kami perbanyak apa tanaman ya, ini cara selain untuk wedus binatang, mendekor, hewan itu selain soal untuk kubur lah, keindahan, tanpa kita kami juga harus memperhitungkan mengeluarkan. jenis apa yang ada di sini. Jadi nggak usah repot-repot dikeluarin. Cahaya matahari udah langsung masuk Iya. ke
dalam ruangan kandang ini ya. Alhamdulillah Tuhan Maha Adil. Kayak gitu. Pertama kenapa bilang Tuhan Maha Adil? Dulu kita sering belajar sama orang, kita Juga sering mencari ilmu memotong kambing kemana-mana. Oh, gitu. yang di sini Alhamdulillah diikutin. sekarang banyak semua orang itu. yang mencari ilmu ke Oh, gudang domba. nunggu panennya aja. Alhamdulillah proses lah, Tinggal namanya nunggu panennya proses. ya. Nah, Semoga-moga kalau diparingi secara selamat. ilmu, Amin, amin, secara amin. manajemen, secara lain kita open, terbuka. Kalau perhitungan wujud ini 1 bulan pakan, bisa biaya nanti pakan, menunggu 1 sampai bulan, komposisi bisa semua, tiap bulannya. kita bisa open. Ini kalau indukannya sekarang Manajemennya kayak gimana, berapa sampai tahun? ada Enggak, beberapa mitra campur kita kan itu, yang sampai minta SOP. SOP-nya harus diprint, diminta sama mereka, Berarti kita kasih. apa, gitu. wedus tak Nah, mau dan kita pakai malah gitu senang, lah. senangnya apa? Karena banyak sharing Ini dengan kalau sekarang, orang. kan Karena udah yang merasa datang ke sini nyaman gitu kan. background-nya bukan cuma peternak Itu doang, nyamannya banyak itu banget. senyaman Ada yang mana, udah sampai mana ekspertisnya, itu? yang baru terjun, ada Dibandingkan dengan pemula yang yang dulu sama gitu lah. sekali tidak tahu tentang dunia Oh, iya. perlombaan duniawi ini Iya. gitu kan. Dari sana Nyaman dalam memberikan hal- ilmu, pertama kita malah bikin alhamdulillah dapat timbal balik perawatan. banyak juga ilmu baru ke kita. Kalau secara Lebih kita itu lebih terima lah, Pak. itu yang Lebih mungkin terima lah. menjadi poin plus buat kami Jadi gitu kalau dulu relasi. kita Karena relasi kita kan kadang-kadang bertambah. belum Kedua, bisa menempatkan alhamdulillah secara atau nama waktu gudang domba udah cukup cukup apa ya? Mungkin cukup diketahui orang dan kami juga melihat bahwa secara nama tadi gudang domba bisa merepresent bahwa peternakan yang mungkin dikelola dengan manajemen yang ini ya ada di kami gitu. Walaupun kami dalam proses belajar. Insya Allah timbal balik Tuhan Maha Adil, kita memberi, insya Allah bakal ada menerima. Sehingga orang yang datang ke sini tuh sangat banyak banget backgroundnya, berbeda-beda. Dalam tanda kutip dari yang jalan kaki sampai pakai alpaka banyak ke pelajaran sini yang gitu kan. didapatkan dari Kita mah open aja ke semuanya, tidak membeda-bedakan. Iya. Ada yang tadi kata Kita itu Ayu, nggak bisa apa-apa. mau beli tidak beli, sharing Sekarang silakan. ngomong-ngomong udah Banyak berapa juga yang berapa tahun misalnya ya? pensiunan Yang ini yang ngisi ini masa masih pensiun itu 1 dengan apa tahun. gitu kan. 2 Sebenarnya bulan, dengan peternak 1 tahun 2 bulan. mereka senang Kurang gitu lebih, ya. kurang lebih. Ya ada contoh lah yang bisa mereka Nanti lakukan. Ada Kapolres, ada keduanya. pegawai bank, ada pegawai Terima kasih ya juga TNI banyak, pengalaman lah ada ini. mahasiswa Jadi, yang baru memberikan belajar, magang, inspirasi dan ya. motivasi Ada untuk kunjungan para dari peternak teman-teman yang baru akan alhamdulillah memulai dari Jawa peternak. Tengah, malah kemarin teman-teman Mudah-mudahan baru sukses Jawa ya, Tengah semoga dari amin, amin, Konsul, amin, amin. Nah, sekitar jadi 100 seperti orang lah itu ya. dalam Mereka usaha sering ke sini, peternak mereka studi kambing visit itu ke gudang domba. yang di awal itu Terus pasti ada kebetulan ada kendala, beberapa teman apalagi kalau Unpad, kita ada ini teman nol dari ataupun universitas baru di pertama Tasik sendiri, kali ada Unsil, ada dalam, Unper, terjun banyak di usaha Kementerian juga pernah kita akan berkunjung di merasa sini. drop, Kementerian merasa pernah. mana yang merasa Bisa ada program down, semacam magang buat anak-anak merasa muda. frustasi putus asa lah. Nah, Mereka meminta biasanya kita jadi di bulan-bulan ketika menyediakan ataupun fasilitas ya untuk magang datangnya gitu ya kita. itu kendala itu biasanya langsung putus asa. Nah, sebenarnya kita tuh peternak Kebanyakan milenial lah. seperti itu. Jadi, iya, jiwa kita yang menghindari hal milenial. itu ya, Jiwa kita jiwa muda. Kita harus sabar gitu untuk kita bisa Dan tujuan dari lulus pemerintah, dari ataupun masyarakat, melewati dari hal-hal semuanya. yang seperti itu. Intinya Kalau dari kita kami melewati, melihat kita akan bahwa merasa enjoy peternakan lah, itu enjoy bukan aja. sesuatu yang tabu lagi gitu. Senang. Peternakan itu Pokoknya dilakukan tetap oleh terus, orang salam desa assalamualaikum, yang assalamualaikum kolot warahmatullahi gitu. wabarakatuh. Profesi di desa, rezeki kota. Kami itu membuat koperasi mitra ternak juara. Cakupannya awalnya dulu niatnya mau di daerah kami doang di Tasik. Dipikir-pikir lagi gitu kan. Kayaknya kita harus lebih luas. Kita memang dari luar Tasik banyak ke Jawa Barat yang minat dokter banyak juga. 50 anggota itu dengan background yang bermacam-macam. Tapi intinya semua hobi atau cinta sama ternak. Cakupannya Jawa Barat. Sehari kita 2 kali, pagi pukul 8.29, sore pukul 3.4, cuma 2 kali pakan. Dengan komposisi 10% 8, 10% bobot badan, tapi komposisinya beda-beda. Pakan kan intinya sama lah kayak analoginya kayak kita manusia. Kita makan nasi doang, kenyang. Tapi secara nutrisi, secara vitamin, protein, dan lain tidak terpenuhi kan. Kenyang aja ya. Dan cukup. Ya, tapi karena kita melihat seperti itu, kita yang tadi kita juga coba belajar ilmunya lagi. Oh, manajemen pakan itu ternyata harus memenuhi beberapa kriteria. Nutrisinya tuh harus lengkap, gitu kan. Secara proteinnya, vitaminnya, energinya, seratnya, dan lain-lain itu harus lengkap. Nah, di kami karena kami ada salah satu unit bisnis ada penggemukan atau fattening, sehingga kita memberikan pakan terbaik buat mereka. Penerapannya beda-beda. Kalau breeding pakannya harus gini, kalau fattening pakannya harus gini, kalau anakan pakannya harus gini, kalau lagi menyusui pakannya harus gini. Itu yang agak sedikit berbeda-beda. Tapi dalam artian bukan item yang berbeda, tapi komposisinya. Itemnya tetap sama. Nah, kalau di kandang gudang domba, kebetulan kami memakai seratnya dari silase. Silasenya kita ada sorghum, ada jagung, ada pacong. Dan kita juga itu bekerja sama dengan anggota-anggota koperasi yang tadi. Jadi kita dari hulu hilirnya bisa dapat, itu buat silase. Yang kedua, kita memakai buat karbohidrat ada ampas tahu. Kita memanfaatkan yang ada di sekitar. Kebetulan kan Tasik terkenal juga banyak gitu ampas tahu. Jadi kami memanfaatkan itu sebagai pelengkap kedua. Yang terakhir, ada yang pelengkap adalah konsentrat. Konsentrat ini kami mempunyai ramuan khusus, itu konsentrat untuk penggemukan, untuk fattening, untuk breeding. Nah, itu bekerja sama dengan mitra kami juga. Jadi 3 item tersebut yang dipakai di kami untuk memenuhi semua nutrisinya. Komposisinya yang berbeda-beda untuk peruntukannya. Kalau fattening sendiri itu analoginya tuh kayak lari sprint, itu yang perputaran cepat, napasnya cepat, modalnya cepat, itu 2 bulan sekali. 2 bulan sekali fattening, kita penggemukan dari proses semuanya sampai ke panen itu 2 bulan 60 hari.
kita keluar jeda seminggu, masuk lagi baru. Kalau yang breeding itu kita menjaga untuk dari sisi kualitas, walaupun tidak mengesampingkan yang fattening ya. Fattening tetap kita jaga kualitasnya. Nah, si breeding ini kita dari yang indukan bagus, indukan super, pejantannya pejantan bagus juga, sehingga menghasilkan anakan yang bagus. Nah, itu tidak tentu bisa kadang-kadang jumlah kelahirannya berapa, tapi yang pasti kalau breeding di kami mengeluarkan breeding yang unggulan, super. Malahan kita biasa jual ya. Kalau ada yang order paket breeding, karena kan lagi musim tuh paket breeding, kita selalu menawarkan opsi-opsinya minimal yang paling minimnya kriteria seperti ini. Kalau yang trading sendiri, kalau secara kuantiti hari-hari ada sate, kebetulan kami juga punya sate, punya restoran warung sate, itu ada permintaan tiap hari. Kita motong tiap hari buat ke nyuplai sate. Ada juga sate yang di luar kami, ada sate punya partner juga, itu kita supply juga ke sana. Nah, kalau kayak rumah akikah dan lain-lain itu masih tentatif, tapi tiap bulan misalnya ada. Kalau secara kuantiti kalau dihitung-hitung sebulan ya 200 ada sebulan. Masih belum lah, masih kurang. Targetnya 1000. Karena gini, secara pasar kan ada supply demand ya. Demand itu sangat tinggi, tapi supply kita belum bisa memenuhi secara kuota. Karena keterbatasan kami, keterbatasan dalam artian keterbatasan tempat, waktu dan lain-lain, sehingga kami juga membuka plasma atau mitra ke teman-teman yang kebetulan kita punya koperasi. Sebelumnya kami udah melakukan hal tersebut, gitu. Bisa bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain. Demandnya cukup tinggi, apalagi dengan sekarang program ketahanan pangan ya. Itu sangat-sangat tinggi sekali. Demandnya itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu permintaannya 1000 ekor. Lagi yang dari Cirebon itu ya sebulan 300 ekor. Sistem jualnya untuk catering itu ditimbang hidup. Jadi kita jual ke mitra itu misalnya 50.000 per kilo, kita beli juga dengan harga yang sama. Jadi nggak ada selisih. Selisihnya mereka keuntungan dari penambahan bobot. Misalnya mereka bisa beli di timbangan 15 kilo. Dan mereka gemukan selama 2 bulan misalnya ada penambahan 10 kilo. Nah itu keuntungan buat mereka. Sempat ada yang request dikirim ke Kalimantan, ke Sumatera. Banyak yang request. Karena mungkin karena keterbukaan dunia digital ini ya. Saat ini kami hanya fokus di daerah Jawa. Karena itu tadi kita masih dalam proses belajar. Mungkin ntar kalau kita udah bisa mengirim ke Kalimantan, Sumatera, malah kita pengennya ngirim ke Papua ya. Perputarannya gitu, sebulan itu bisa nyampe 500 juta 1 M dari forecast perputaran uangnya. Yang tadi, karena kalau kita mah tidak pernah ada uang mengendap. Prinsipnya nggak ada uang mengendap, muter terus. Kalau nanya margin, apa, itu kita berdua udah sepakat. Sepakatnya kita bagi dividen ntar. Tiap bulan mah kita nggak ngambil, tiap tahun kita ngambil dividen, pembagian. Kita berpikirnya bahwa gimana cara ngembanginnya dari modal awal, tapi tanpa mengeluarkan modal lagi. Jadi ada istilah kalau kami bilangnya, kami tidak mendahulukan omset, tapi kami mendahulukan aset. Kalau modal awal jujuran 1 juta, 50-50 itu bikin kandang sampai ngisi sama operasional buat 6 bulan ke depan. Kita hitung, jadi itu modal awal. Dan kalau open-openan kita puasa. Kita puasa. Omset penting gitu. Tapi bukan yang utama kalau dalam merintis usaha. Omset pasti ngikutin kalau aset kita udah jadi, nama kita udah bagus, peternakan kita udah alhamdulillah dikenal orang ya, insya Allah omset datang sendiri karena yakin juga kalau rezeki nggak ketukar karena udah tertakar. Kita udah berusaha secara maksimal. Yeah. Maksimalnya apa tadi? Ya nama baik dijaga, kebersihan kandang dijaga, kualitas dombanya kita jaga. Jadi konsumen nggak kecewa. Dari aku ngelihatnya bahwa untuk kunci suksesnya yang pertama udah pasti kita komitmen. Komitmen kita harus dijaga gitu. Komitmen yang pertama, baik itu komitmen terhadap diri pribadi ataupun komitmen terhadap partner. Itu sangat-sangat penting komitmen. Karena dalam sebuah usaha jika kita dalam artian bermitra, itu yang berdua harus ada yang kita jaga. Kalau kita udah komit sama sesuatu, pasti akan muncul trust, kepercayaan. Saling percaya, saling ngejaga. Udah saling percaya, saling ngejaga, insya Allah kedepannya nama baik akan muncul. Itu bukan buat kami berdua doang, tapi buat pasar, buat konsumen, buat orang-orang yang datang ke sini. Yang kunci kedua, awalnya prinsip kami gimana caranya menaikkan nilai tambah. Nilai tambah dalam artian, nilai tambah itu bukan dalam artian nilai jual doang loh. Karena kan selama ini orang selalu berpikir nilai jual. Nilai jual itu adalah akhir. Nah, gimana caranya menaikkan nilai tambah? Kandangnya kami perbaikin. Dari yang konvensional biasanya orang malas datang ke kandang, kami bikin nyaman. Itu nilai tambah. Orang berpikir kalau udah datang ke kandang yang bersih, kandang yang terawat, kandang yang rapi, pasti berpikir dombanya juga sehat. Nilai tambah plus lagi. Kalau kita ramah sama orang, karyawan kita disiplin, karyawan kita memakai SOP yang benar, pasti orang berpikir, wah manajemennya benar. Nah, sehingga nilai jual akan mengikuti. Mengikuti dalam artian domba kita sama dengan domba di pasar, di kandang biasa gitu. Tapi mungkin bisa menaikkan nilai jual dikit. Nilai jualnya. Itu sih. Kurang lebih kuncinya dari aku itu tadi. Mungkin ditambahin Ayudi. Ya, kalau kunci sukses sih mungkin untuk semua usaha ya. Satu itu jangan mudah menyerah. Jadi harus ya semangat terus gitu. Pasti kendala di usaha apapun pasti ada. Tapi kita harus tetap semangat. Nilai tambah itu harus bermanfaat. Manfaat itu bukan buat diri kita sendiri saja, tapi ke lingkungan. Saling dekat aja dulu. Lingkungan. Ya, yang paling dekat kan keluarga, masyarakat sekitar. Itu harus ada nilai
tambahnya, harus ada manfaat, nilai manfaat. Itu sih, kalau udah punya manfaat itu udah top lah. Dari zakatnya juga kita kan buat tetangga sekitar yang kurang beruntung lah. Kalau dibedah yang tadi banyak kalau dibedah manajemen kandang, manajemen pakan, manajemen people, orang itu wah bisa mungkin nggak bakal cukup waktunya. Karena besarnya. Karena kayak yang barusan dibilangin, kita memperkerjakan masyarakat sini. Betul, tapi kita punya teori. Teorinya apa gitu. Bekerja itu ada dua. Yang profesional, ada yang sosial. Profesional itu yang orang yang ngerti domba, karena kalau yang tidak mengerti domba, berantakan kandang kita. Gitu. Itu yang profesionalnya kita hire sebagai kepala kandang. Tinggal mencampurkan basic ilmu dia yang tradisional, dicampur dengan ilmu kita yang mindsetnya open-minded gitu kan. Ada satu lagi, setelah profesional, kita juga mengangkat karyawan yang sosial. Dalam artian sosial itu adalah masyarakat sekitar. Alhamdulillah anak kandang di sini ada 4 orang ya orang sini. Dipekerjakan, dididik, di apa. Dan kami juga berusaha untuk menaikkan kelas mereka. Menaikkan kelas itu tidak harus dikasih uang banyak atau apa. Karena kami berpikir kalau dikasih uang sekali, habis ya. Kami kasih ilmunya. Kami selalu bilang ke mereka bahwa karyawan itu adalah bukan karyawan tapi rekan kerja atau partner, bisa jadi keluarga ya. Sehingga kami naikin ilmunya, kami masukin kursus, kami masukin les. Sekarang ada satu orang yang lagi ngikutin sertifikasi buat jadi juru sembelih halal. Karena ilmunya buat dia gitu kan sebenarnya. Buat bekal dia. Kalau dia suatu hari tidak bekerja di sini, dia udah bisa mandiri. Ilmunya udah dapat semua. Kalau pengalaman sama sharing dikit kali ya, pengalaman sharing dikit. Kalau aku pribadi lebih senang jadi underdog. Orang dipandang remeh sebelah mata. Buat aku pribadi itu bukan sesuatu yang bikin kita jatuh, tapi buat kita semangat, buat kita motivasi. Kenapa aku bisa bercerita begitu? Karena dulu awal berdiri Gudang Domba itu diledek sama orang, dianggap sebelah mata sama orang, dianggap remeh sama orang. Kenapa? Orangnya juga nggak ada basic ternak, orangnya juga si A gini gitu kan. Paling setahun 2 tahun bangkrut katanya. Banyak yang bilang gitu, senior banyak banget. Kita malah seneng aja sharing, terdatengin. Dalam hati kita cuma bilang, suatu hari kita akan buktiin dan mereka yang akan belajar ke kita. Alhamdulillah banyak terbukti. Dari yang dulu menghujat, meledek, menganggap rendah, banyak yang datang silaturahmi ke sini. Dan kami tetap menjaga silaturahmi itu. Itu sih kalau yang menurut aku berkesan lah, cukup berkesan. Mohon maaf ya, saya dibanding dengan ternak ayam itu sepertinya domba lebih tepat untuk jadi pilihan gitu. Ayam itu sistemnya udah menggurita ya, ada perusahaan besar. Kalau domba itu bisa mandiri gitu. Kalau ayam broiler kan tadi ada pakan yang mereka pasok, kapitalis lah. Makanya saya punya semboyan baru itu, di mana bumi dipijak, di situ domba diternak. Jadi saya mengajak lah teman-teman untuk beternak domba. Karena kebetulan daerah Sunda terutama kan terkenal dengan domba. Karena dulu juga Nabi kan juga ternak domba ya. Buat teman-teman semua yang menonton channel Naik Kelas, mungkin dominan akan ada anak muda ya yang ngikutin ini. Jangan ragu untuk memulai sesuatu jika itu menjadi mimpi kalian. Kenapa? Karena semua mimpi harusnya bisa diwujudkan. Dengan kunci apa? Kita konsisten. Harus konsisten semuanya. Konsisten itu dalam artian komit. Kita pengen A, kejar itu. Nggak punya ilmunya, cari ilmunya. Karena semua bisa diusahakan. Jadi buat teman-teman semua, tetap semangat. Ayo bangun dari mimpi. Kalau mengerjakan sesuatu, totalitas